Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik aja, tetap sehat, tetap semangat, dan juga tetap di rumah aja. Empati, simpati. Ada corona. Siap bos. Corona. Siap bos. Corona. Oke, jadi hari ini saya akan bikin video mengenai public speaking ya, public speaker yang sudah kita bicarakan kemarin itu, how to be a good public speaker. Kemarin sudah kita bahas harus punya etik, attitude, dan juga skill ya. Kemarin kalian juga sudah membuat video role play, saya juga sudah lihat beberapa memang sudah bagus banget, sudah berlaku selayaknya seorang public speaker. Jadi sudah eye contact seperti yang saya lakukan, eye contact, kemudian sudah menyampaikan pesannya dengan baik, sudah nggak nervous lagi, nggak grogi. Kalau misalnya ada kesalahan langsung aja di orang Jawa bilangnya sih diselimurin langsung ke topik yang selanjutnya. Tapi ada juga beberapa yang masih memang nervous, grogi, kemudian jadi bingung gitu kan ya, muter-muter, ada juga. Dan ada yang berlaku tidak seperti, saya lupa di kelas ini atau bukan, tapi berlaku seperti bukan seorang public speaker. Jadi mereka melakukan hal-hal yang lagi ngobrol tapi saya sebutkan di sini ya, misalnya ngerokok gitu. Jadi dia ngomong sambil ngerokok. Ada juga yang seperti itu. Terus ada yang kakinya naik gini. Hey guys, balik lagi nih sama yang Fitrianti gitu kan. Ada yang kayak gitu. Nah, kalian sudah bisa mengklasifikasikan apakah mereka adalah seorang public speaker yang baik atau bukan. Yang kalian lakukan adalah seorang public speaker yang baik atau bukan gitu. Karena jadi public speaker tuh gampang, ngobrol apa aja, banyak kan contohnya, banyak pengikutnya juga, tapi sudah bisa jadi public speaker yang baik atau belum. Nah, di minggu lalu, bukan minggu lalu sih ya, sebenarnya tepatnya di hari Kamis lalu, kita sudah bicara tentang Master of Ceremony ya. Kalian juga sudah sebutkan apa aja contoh-contohnya, apa aja yang harus dipersiapkan seorang MC, dan ada tugas juga dari saya untuk menjadi seorang Master of Ceremony. Master of Ceremony, benar kata kemarin kalian ya. Kemarin kalian bilang pembawa acara, pemimpin acara, yang jelas public speaker, seorang Master of Ceremony ini sangat-sangat menjadi ujung tanduk sebuah acara. Jadi acaranya berhasil atau enggak itu tergantung dari MC-nya juga sebagian besar. Sebetulnya kerjasama dengan timnya juga sih. Jadi misalnya dari penyelenggara acaranya, panitianya, WO-nya, IO-nya, dan yang lain-lainnya. Nah, di MC ini kemarin saya sudah bagi 1 sampai nomor 12 adalah MC yang formal, 13 dan ke bawah itu MC yang non formal. Betul banget, kalian kemarin sudah bilang kalau harus tahu dulu acaranya apa, kemudian audiensnya siapa, lakukan persiapan, kalau formal harus bagaimana, kalau non formal harus bagaimana. Yang jelas yang pertama, MC itu harus kreatif. Jadi harus smart dan kreatif, kemudian harus komunikatif, harus bisa mencairkan suasana, menyiapkan materi, etiknya jalan, skillnya juga harus jalan, harus menguasai keadaan gitu. Nah, sekarang jadi anggap aja nih di depan kalian itu ada banyak orang, ya udah ngobrol aja ke kamera misalnya. Jadi ini adalah tips jadi MC menurut saya pribadi ya, diambil dari berbagai sumber juga pastinya karena sudah banyak. Jadi harus bisa adaptif, harus bisa fleksibel. Apa sih yang diminta kliennya misalnya? Jadi saya seumur-umur misalnya pernah jadi MC, nggak pernah yang namanya rundown tuh kosong. Pasti selalu ada perubahannya. Itu yang namanya harus luas. Jadi nggak bisa yang, ya kan saya sudah di briefing kayak gini, nggak bisa dong kalau misalnya diganti seperti ini. Itu nggak bisa. Namanya MC harus luas gitu. Percaya diri karena kalau misalnya memang nggak percaya diri susah juga ngomong caranya gimana ya kan. Terus selanjutnya setelah percaya diri, kemampuan bahasanya juga harus baik. Jadi harus milih kalau misalnya formal. Oke, kita udah pindah tempat ya. Komunikatif di sini adalah pandai berbicara dan juga mahir menulis. Pandai bicaranya ya pandai berbicara supaya bisa runut, logis, kemudian sistematis untuk menyampaikan pesan yang akan kita berikan kepada para audiens atau para penonton. Nah, kalau mahir menulis harus banget, karena mahir menulis di sini kita harus nyiapin materi ya kan. Sebelum kita tampil menjadi seorang MC, kita harus siapkan materi yang dimana materi tersebut yang kita tulis akan menjadi
bahan atau namanya sangu, kalau orang Jawa bilang sangu pas kita perform jadi seorang MC. MC juga dituntut untuk kreatif, di mana kreatif adalah artinya memiliki daya cipta. Bisa kreatif berimprovisasi ataupun misalnya kejadiannya di luar rundown ataupun ada hal-hal tidak terduga yang terjadi di atas panggung. Maka itu seorang MC harus kreatif, harus mikir terus, harus seru, gimana supaya sikap yang fleksibel. Jadi di sini fleksibel itu dia harus bisa kerja sama dengan semuanya, dengan tim, dengan penyelenggara acara, dengan audiens, dengan hadirin, dengan AO, dengan WO, dengan semuanya yang terhubung menjadi satu kesatuan acara tersebut. Seorang MC atau Master of Ceremony juga harus good looking. Berarti harus memperhatikan penampilan banget ya. Jadi pakaiannya harus pas. Misalnya di acara formal kita pakai jas, kita pakai baju yang formal, tapi kalau di acara santai kita bisa lebih improve pakaian yang good looking. Di sini juga berarti kita nggak punya kebiasaan-kebiasaan yang aneh, yang buruk, yang bisa dilihat sama orang. Kita garuk-garuk atau berulang kali pegang rambut atau gerakan-gerakan lainnya yang itu tampak dan dilihat oleh audiens kita. Selanjutnya adalah kemampuan berbahasa. Jadi kemampuan berbahasa di sini seorang MC harus bisa melihat situasi dan kondisi dan juga melihat acaranya. Kalau formal ya kita harus memiliki tata bahasa, kaidah bahasa yang baik dan benar. Jadi bisa menyampaikan seluruh yang diinginkan oleh panitia dan tim penyelenggara untuk disampaikan ke audiens. Tapi kalau misalnya di acara anak-anak muda atau yang lebih santai, kita juga harus tuh bisa bahasa slang, bahasa alay, bahasa yang kekinian, itu juga harus dikuasai oleh seorang MC. Bahasa-bahasa luar, bahasa-bahasa asing kita kuasai juga lebih baik lagi. Itu adalah nilai dan poin plus. Harus punya ekspresi suara, jadi suaranya harus kayak bernyawa, ada nyawanya, berbicara ya suaranya. Misalnya kita lagi sedih, suaranya juga harus dibuat untuk ikut empati dan simpati. Kalau kita lagi happy, harus kelihatan dari suara itu, makanya harus ekspresif, artikulasinya harus jelas, dan yang jelas harus bisa membawa penonton, audiens ke dalam suasana yang akan kita bawa, yang kita mau. Harus punya, kalau kata orang-orang sih, golden voice ya. Tapi golden voice di sini bukan yang seperti penyanyi meliuk-liuk ya, yang juara Indonesian Idol. Enggak, golden voice yang bisa kita olah. Nah, ngolahnya gimana biar bisa dapat golden voice? Yaitu pakai teknik vokal. Yang paling gampang itu ya seperti A, I, U, E, O. Itu akan berbeda suaranya. Misalnya kita baru bangun tidur, suaranya tuh mulutnya belum kebuka, jadi artikulasinya belum begitu jelas. Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Gitu kan, masih ke bawah tidur banget ya. Nah, itu kita latih aja dengan A, I, U, E, O. Nanti suaranya akan lebih bulat gitu. Jadi yang banyak terjadi, banyak deh contohnya. Misalnya kita nggak usah jauh-jauh deh ya, banyak Universitas Semarang. Nah, karena artikulasinya nggak jelas, olah vokalnya belum bulat, jadi yang terdengar adalah Universitas Semarang, bukan Universitas Semarang. Nah, itu yang harus diperhatikan banget. Kadang-kadang memang kita sama-sama belajar, kadang-kadang saya juga keseleo, apalagi yang kata-katanya panjang gitu kan, bisa bikin belibet, itu harus hati-hati. Kalau misalnya sampai salah, nggak apa-apa, kita tabrak aja dulu, supaya kita betulkan lagi. Mohon maaf, maksud saya adalah Universitas Semarang, itu nggak apa-apa misalnya. Dan yang terakhir adalah humoris. Ini penting banget, tapi kadang-kadang kita pengennya humoris jadinya garing gitu, nggak apa-apa ya. Itu adalah jam terbang juga, makanya kita harus sering-sering latihan. Balik lagi, sering-sering latihan, ngomong di depan kaca, ngomong di depan kamera handphone seperti ini juga bisa jadi salah satu ajang latihan. Jadi semangat tugasnya ya. Jadi Master of Ceremony. Yang bagus saya akan pilih satu untuk mendapatkan reward dari saya. Good luck. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.